Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, tidak bisa dipungkiri lagi kalau ternyata kiai-kiai Nusantara sebagian besar telah tersihir dan terdoktrin oleh para habib, dan itu mungkin juga dulu didapatkan dari kiai-kiai sebelumnya. Karena doktrin itulah, maka kiai-kiai Nusantara akan minder ketika berhadapan dengan para habib, dan karena minder berarti tidak berani menolak apa yang menjadi maunya. Saudara, saya akan mengajak menonton cuplikan cerita sedikit yang disampaikan oleh Guru Gembul yang menceritakan sebuah pengalaman bahwa di Jawa Barat itu ada pesantren yang asli 24 karat bahkan 29 karat Nahdlatul Ulama, tetapi kiainya, pengasuhnya sungguh sangat minder ketika berhadapan dengan para habib, sungguh pun dalam hatinya menolak apa yang menjadi maunya para habib. Di pesantren yang diasuh, di sana ada putri-putri, tolibat, santriwati yang sedang belajar. Tentu yang namanya santri Jawa Barat itu kita kenal adalah cantik-cantik. Di pesantren itu diterapkan setiap santriwati harus memakai cadar atau burqah penutup wajah yang hitam. Padahal tradisi Nahdlatul Ulama tidak pernah ada memberikan aturan kalau santrinya harus pakai cadar model kayak begitu, kayak di Arab ditutup mukanya dengan kain hitam. Tidak pernah ada di Nahdlatul Ulama. Tetapi ketika ditanya kenapa Kiai kok memberikan aturan santrinya mesti disuruh pakai burqah atau cadar, jawabnya saudara mengejutkan. Katanya ini adalah menghindari, menolak, jangan sampai terjadi ketika habib datang ke pesantren itu. Mungkin sudah terlalu sering, berkali-kali sejak dulu, setiap kali melihat santri yang cantik wajahnya, yang halus pipinya, langsung meminta dijadikan gundek, dijadikan istri. Tidak tahu istri yang keberapa. Dan kiai itu tidak bisa menolak, tidak bisa mengatakan tidak. Dan ketika habib itu meminta, maka dengan cara apapun kiai itu akan melaksanakannya, padahal hatinya sangat menolak. Nah, hanya demi alasan agar habib itu tidak matanya jelalatan melihat santriwati yang cantik, lalu meminta santriwati itu dijadikan gundek atau istri yang keberapa, maka diterapkanlah aturan santriwati memakai burqah. Saudara, setelah menonton cuplikan video dari Guru Gembul tersebut, saya persilakan saudara untuk memberikan komentar. Dan menurut saya ini sungguh sangat keterlaluan dan membuka kedok, membuka bahwa kita tahu ternyata para habib itu sudah sedemikian merasa hebatnya, dan kita tahu juga bahwa ternyata kiai-kiai kita itu sangat takut
minder ketika berhadapan dengan para Habib. Karena itu secara terus-menerus saya akan mengajak saudara-saudara untuk terus melawan, memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita bahwa Habib memang harus diluruskan dari sisi nasab dan juga dari sisi kelakuan. Di Cimahi itu ada seorang pemimpin pondok pesantren NU-nya tuh lekat banget. Tetapi di sana perempuan-perempuannya itu bercadar. Penasaran, istri saya berkesempatan untuk bertanya, Pak, di sini kan NU kok jarang-jarang NU pakai cadar seperti ini. Terus dengan napas yang berat, si pemimpin pesantren itu bilang bahwa ya sebenarnya cadar tuh di kami tuh biasa-biasa aja. Cuman masalahnya pesantren kami itu sering kedatangan Habib. Hah? Jadi si Habib-Habib itu sering datang ke situ, kemudian matanya jelalatan, lihat santri-santri cantik-cantik, biasanya milih, itu bisa nggak dibawa pulang? Nah gitu, banyak di antara Habib-Habib yang datang ke pesantren itu, mengatasnamakan bahwa saya ini Habib, bahwa saya punya daftar genealogis tertentu, silsilah bla bla dengan Nabi Muhammad sekian-sekian, maka di sini ada yang cantik nggak? Ada yang seperti itu, dan itu sering terjadi. Nah, si pimpinan pesantren itu, kalau yang mintanya Habib, saya segan. Karena, kata dia, itu keturunan Nabi Muhammad.